this road alone. If only we tried face to face, not writing on the phone. How did we get so far? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siang Pak, alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan untuk kali ini mudah-mudahan kita semangat untuk belajar, ya Mas ya. Kita melanjutkan materinya untuk mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Silahkan Mas Galih untuk memimpin doa. Silakan Mas Galih. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai, doa selesai. Ya, saya lanjutkan. Untuk tujuan pembelajarannya merupakan gejala kerusakan sistem pengapian konvensional. Tentunya kalian masih ingat ya, pada minggu kemarin tentang kerusakan, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh komponen yang mengalami gangguan. Untuk materi kali ini tentang kerusakan pada rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Untuk rangkaian primer ya, di sini ada baterai, ada kunci kontak dan massa. Nah, yang saya mau tanyakan, fungsi dari resistor apa? Resistor untuk membatasi hambatan yang masuk ke dalam koil dari baterai sehingga arusnya tidak terlalu besar setelah mesin hidup. Ya, tentunya kalian masih ingat untuk fungsi masing-masing komponen, begitu ya Mas ya? Ya Pak. Tentang tegangan baterai, di sini tegangan baterai perlu dibatasi. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 6 volt. Tegangan baterai kurang dari 6 volt, mesin tidak dapat hidup. Mesin tidak dapat hidup, ya. Maka terjadi masalah pada pengiriman. Nah, jika terlalu tinggi, baterainya melebihi dari 8 volt. Apa yang terjadi? Tegangan baterai yang masuk ke koil melebihi 8 volt, maka platina cepat aus sehingga celah platina lama-lama renggang dan arus primer menjahil. Induksi kumparan sekunder lemah dan bunga api pada busi kecil sehingga proses pembakaran tidak optimal. Rangkaian sekunder. Nah, jika ada gangguan pada rangkaian sekunder, maka juga akan menyebabkan tidak terjadi api di busi. Nah, saya lanjut. Di sini saya akan tampilkan video tentang troubleshooting sistem pengapian konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghidupkan mesin engine Toyota Jan 5K. Kenapa mesin tidak bisa hidup? Tidak ada percikan bunga api pada terminal tegangan tinggi koil. Selanjutnya kita lihat acuan pada buku manual pedoman perbaikannya. Setelah diketahui bahwa tidak ada percikan bunga api, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sumber tenaga pada koil pengapian. Tidak menunjukkan adanya tegangan, berarti pada plus koil tidak ada tegangan baterai. Kemungkinan harus mengecek jalur antara dari kunci kontak sampai menuju ke plus koil. Hasil menunjukkan jarum tidak bergerak, berarti menunjukkan bahwa fuse ini sudah putus. Lihat, apakah ada percikan api? Nah, sudah terjadi percikan api, berarti sistem pengapian sudah oke. Ternyata yang menyebabkan mesin tidak hidup tadi dari sistem pengapian yang rusak adalah fuse-nya yang sudah putus.
Apa katanya ketika tidak ada percikan bunga api pada koil, apakah penyebabnya bisa fuse saja Pak atau bisa yang lain Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi di video penyebab mesin tidak hidup adalah fuse ya. Ada yang bisa menambahkan? Ketika tidak ada percikan api pada koil selain fuse, penyebabnya bisa rangkaian kabel ada yang putus. Menuju ke materi diskusi ya. Untuk kedua kalinya kalian mengamati video yang ada di Google Classroom. Silakan diamati buat analisa gangguannya ya. Menurut saya, satu, busi ada yang sama Ya, menyebabkan mesin tidak halus jika stasioner karena pembakaran di ruang bakar tidak sempurna. Pada kondisi tertentu tidak terjadi tenaga mesin yang seimbang atau tidak sama tiap silindrnya. Tiga, ini juga dapat. ada yang lain yang mau menambahkan dari kelompok 1? Saya Pak, penurunan kualitas kabel busi karena kabel busi tidak menghasilkan arus tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh sistem pengapian, sehingga busi tidak menghasilkan api dan pembakaran tidak bagus. Terminal pada tutup delco terdapat kotoran-kotoran yang dapat menghambat laju aliran listrik tegangan tinggi yang mengalir melalui kabel busi yang disalurkan oleh rotor part. Ya. Kelompok 2 silakan. Ya Pak, siap. Saya Pak. Ya. Gejala mesin hidup terus mati dapat disebabkan oleh terminal pada tutup distributor serta rotor kotor sehingga dapat mengganggu kerja sistem pengapian. Ini ditandai mesin macet sehingga kadang mesin hidup dan tiba-tiba mati. Tegangan dari koil tidak akan disalurkan ke busi dan mesin mengalami masalah saat berjalan atau bahkan mati. Platina aus. Platina yang sudah aus maka celah platina bisa renggang. Maka arus primer mengalir lebih singkat, aliran sekunder koil dan tegangan yang dihasilkan koil kecil sehingga busi menghasilkan api yang kecil juga karena tidak bagus bekerja dan bisa menyebabkan mesin tiba-tiba mati. Dari kerusakan pada kendaraan yang hidup tetapi tiba-tiba mesinnya mati. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 penyebabnya adalah performa busi lemah sehingga percikan api kecil dan menyebabkan pembakaran tidak maksimal. 2. Performa kabel busi menurun sehingga proses penyaluran arus tegangan tinggi berkurang yang akibatnya api di busi juga kecil. 3. Terminal pada tutup delco dan rotor terdapat endapan yang dapat menghambat aliran arus tegangan tinggi. Silakan untuk kelompok 2. Kesimpulannya apa? Penyebab mesin hidup tiba-tiba mati. Platina aus yang disebabkan resistor mengalami penurunan performa sehingga koil panas dan kemagnetan lemah. Kondensor rusak sehingga arus primer tidak cepat terputus yang akibatnya induksi kumparan sekunder lemah dan api pada busi kecil. Selain Galih ada yang lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Di kelompok 2 hanya platina sama kondensor ya. Soal evaluasi bisa kalian kerjakan di Google Classroom ya Mas ya. Ya Pak, ya. Sebelum mengakhiri silahkan Mas Afton untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian pertemuan kali ini membawa kebaikan ya buat kita. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.